Soal UTBK tahun 2024, penalaran matematika. Setiap hari sentra perajin tahu dan tempe membutuhkan bahan baku kedelai. Data kebutuhan bahan baku kedelai dalam satuan kilogram selama 3 hari digambarkan dalam diagram berikut. Ini ada hari pertama 1000 kg, hari kedua 1500, dan hari ketiga 2000. Jadi totalnya 3 hari ini adalah 4500. Kalimat berikutnya. Sejumlah 50% bahan baku merupakan produk non-impor dan 60% diantaranya digunakan untuk pembuatan tahu. Jadi kalau misalnya bahannya impor nanti akan membuat tempe, kalau non-impor bisa tahu, bisa juga susu kedelai. Setiap 1 kg kedelai akan menghasilkan 50 potong tahu dan 1 kg kedelai akan menghasilkan 3 bungkus tempe dengan ukuran 500 gram atau 6 bungkus tempe ukuran 250 gram. Adapun 1 kg kedelai dapat menghasilkan 10 liter susu kedelai. Soal yang pertama ya, total produksi susu kedelai dalam 3 hari adalah berapa? Jadi kita cari totalnya ini 4500, kita akan fokus ke pembuatan susu. Kalau kita gambarkan diagramnya, jadi ini kalau totalnya 4500, disebutkan ada impor 50%, non-impor 50%. Kemudian disebutkan ya 60% diantaranya pembuatan tahu. Jadi non-impor ini kan yang tidak impor itu berarti 60% tahu, sisanya 40% susu ya. Dari 1 kg ini dihasilkan tadi 50 potong tahu ini. 3 bungkus tempe yang ukurannya 500 gram. Kemudian 6 bungkus tempe yang ukurannya 250 gram dan 10 liter susu untuk 1 kg. Nah, kita difokuskan diminta susu kedelai dalam 3 hari. Maka tinggal kita cari berapa kilogram dari totalnya yang menghasilkan susu. Kita akan jawab ya. Jadi, susu itu sama dengan bahan bakunya tadi 4500 kg. Bahan baku susu non-impor berarti 50%. Kali susu berarti 40%. Dikalikan nanti kalau dari 1 kg berarti menghasilkan 10 liter. 10 liter per kilogram. Ini setengah dikalikan 0,4 dapatlah 0,2, dikalikan di sini nanti itu jadi 900. 900 kali 10 adalah 9000 liter. Jawabannya yang C. Yang kedua, sebanyak 10% tempe ukuran 250 gram dan 20% ukuran 500 gram masing-masing tidak terjual. Berarti yang terjual itu adalah 90%. Yang terjual di sini nanti itu adalah 80%. Jika pada hari pertama banyak kedelai yang digunakan untuk membuat tempe berukuran 500 gram sama dengan yang digunakan untuk membuat tempe ukuran 250 gram. Jadi katanya di sini adalah sama. Dan harga jual tempe 500 per 50 gram. Penghasilan pengrajin dari penjualan tempe hari pertama ya. Fokuslah hari pertama berarti 1000 kg. Oke. Maka tinggal kita buat ya, 1000 kg hari pertama. Awalnya 1000, kita fokusnya ke tempe, berarti ini impor dan non-impor berarti 50%. 50% untuk tempe ya. Jadi 500 kg. Kemudian ini nanti dibagi dua, tempe yang ini 250 kg. Yang ini juga 250 kg. Bahan baku yang ini tadi itu untuk yang 500 gram, yang ini juga bahan baku untuk 250 gram. Maka tinggal kita peroleh ya, pendapatan sama dengan 250 kg. Kita fokus ke yang ini dulu ya, yang 6 bungkus ya, yang ini dikalikan kilogram. Yang ini tadi 6 bungkus ya, dikalikan dengan 0,9 yang laku. Yang ini dikalikan 6 per kilogram, dikalikan dengan 250 per bungkus ya, 250 gram, dikalikan nanti biayanya penjualan 500 per 50 ya gram. Ini gramnya habis, ditambah
yang ukurannya tadi 500. Ini tadi kita fokus biar di sini. Ini adalah 250 gram. Kemudian yang ini 500 gram. Kita akan bikin 250 kg dikalikan 0,8 dikalikan 3 per kilogram kalikan 500 per 50 gram. Tinggal kita hitung ya, di sini nanti adalah 3.375.000 ditambah yang kedua ini nanti itu adalah 3 juta. Dapatlah hasilnya 6.375.000. Jawabannya yang E. Kita lanjut ke yang ketiga ya. Yang ketiga. Oke, yang ketiga. Berdasarkan informasi di atas, kliklah jawaban dari pilihan yang tersedia pada setiap baris. Yang pertama, banyak bahan baku untuk produksi tempe pada hari kedua adalah 750. Hari kedua tadi bahan bakunya itu adalah 1.500. Tempe itu sama dengan 50% dikalikan 1.500 kg sama dengan 750 kg. Jawabannya yang benar ya. Banyak bahan baku untuk produksi tahu pada hari pertama kurang dari 50% bahan baku untuk tempe di hari yang sama. Ini disebutkan hari kedua ya. Hari pertama hari pertama ya, bahan baku produksi hari pertama itu nanti tinggal kita fokus ya ke tempe dan tahu. Nah, tahu tadi adalah 60% dikalikan 50% non impor dikalikan dengan 1.000 kg hari pertama. Dapatlah 300 kg. Kemudian ini ada tempe di hari yang sama. Itu tadi nilainya langsung ya, 50% kali 50%. Dari 1.000 kg dapatlah 250 kg. Disebutkan katanya banyak bahan baku untuk produksi tahu pada hari pertama. Tahu katanya kurang dari 50% dari bahan baku di tempe di hari yang sama katanya. Jadi kalau kita bikin yang ini tadi 50% dari tempe ya, 50% dari tempe maksudnya. Ini 50%-nya ya. Jadi katanya ini kurang 300 tidaklah kurang dari 250. Kalau tempe sendiri tadi 500 ya, tempe sendiri. Maka katanya ini 50% bahan baku dari tempe, makanya ada pengalinya 50%. Kemudian yang ketiga, jadi ini adalah salah ya, salah. Yang ketiga, kita lanjut. Banyak bahan baku untuk susu kedelai pada hari ketiga kurang dari jumlah bahan baku 2 hari yang sebelumnya. Oke. Nah, 2 hari sebelumnya itu adalah 1.000 tambah 1.500, berarti 2.500. Awalnya ya. Kemudian hari ketiga itu adalah 2.000 ya. Karena sumber bahan baku kedelainya itu yang 2 hari sebelumnya itu lebih tinggi daripada hari yang ketiga, ya, maka dari sini bisa kita simpulkan kedelai hari ketiga kurang dari 2 hari sebelumnya ya. Nah, berarti jawabannya ini adalah benar.
Jadi kalau kita bikin karena sumber awalnya ini yang hari ketiga 2000 dan sumber awal kedelai itu 2500, maka ini nanti akan berpengaruh kepada susu tadi ya, otomatis. Ini bahan bakunya. Sekarang yang keempat, jika harga jual tahu 500 per potong, penghasilan perajin dari penjualan tahu pada hari ketiga adalah berapa? Maka tinggal kita bikin tahu tadi itu nilainya adalah 60% dikalikan non impor tadi 50%, dikalikan tadi hari ketiga adalah 2000 bahan bakunya, kemudian dikalikan per potongnya itu adalah 500 ya. Untuk tahu tadi itu akan 1 kg menghasilkan 50 potong per kilogram, dikalikan dengan harganya Rp 500 per potong. Kilogramnya habis, potongnya habis, maka dapatlah ini 0,3 yang ini tadi dikalikan 2000 dikalikan nanti ini adalah 2500 ya, 25.000 ya. Gini, ini dalam satuan rupiah, nolnya habis sekali, dapatlah hasilnya 15 juta ya. Jadi ini adalah 6 dikalikan 25 jadi 15 juta. Jawabannya adalah yang E. Bagikan video ini jika Anda rasa bermanfaat dan akses soal saya sertakan di deskripsi. Semangat belajarnya dan semoga sukses. Sampai jumpa.